Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri dengan NIM 1729240 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat hidayah, sehingga kita bisa memeluk agama Islam yang diridhoi Allah. Tanpa nikmat tersebut, kita tidak bisa menemukan kedamaian Islam seperti yang dirasakan anak Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh adalah orang pilihan Allah yang diangkat menjadi nabi, namun tanpa nikmat hidayahnya, beliau pun tidak bisa mengislamkan anaknya. Kaan adalah anak tertua Nabi Nuh dari 4 bersaudara. Adik-adiknya bernama Yatfit, Sam, dan Ham. Dalam sejarah Nabi Nuh, diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam dan berasal dari wilayah Armenia. Kawasan ini berada di antara Iran, Turki, Azerbaijan, serta antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Asia Barat. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul Allah yang dikategorikan dalam kelompok Rasul Ulul Azmi. Beliau diutus untuk menyadarkan umatnya yang durhaka dan menyekutukan Allah. Pada zaman Nabi Nuh, banyak manusia yang tidak taat kepada Allah dan justru berpaling darinya. Mereka terbiasa dengan menyembah patung-patung, berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Banyak dari kaum Nabi Nuh yang terjerumus jauh dari perbuatan syirik. Mereka tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh dan mereka malah mencaci maki hingga menentang untuk diturunkannya azab. Penolakan akan ajakan Nabi Nuh ini tidak hanya oleh kaumnya, namun terdapat penolakan dari istri dan anaknya Kaan. Hingga pada saat Allah menurunkan azab dengan terjadinya banjir bandang, orang-orang yang beriman segera menaiki perahu, tidak ketinggalan pula burung-burung dan binatang-binatang. Mulai air keluar dengan deras dari celah-celah bumi, sementara dari langit turun hujan yang sangat deras. Namun tidak dengan orang-orang kafir dan Kaan. Dia tetap tidak percaya akan kuasa Allah dan memilih naik hingga puncak gunung karena dia percaya air tidak akan sampai puncak. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 42 hingga 43. Kaan anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Janganlah mati bersama orang-orang kafir. Kaan menjawab, tidak ayah, aku akan selamat berada di puncak gunung. Kaan, dengar ayah, tidak ada satupun yang dapat melindungimu dari keadaan ini selain Allah yang Maha Kuasa. Quran Surat Hud ayat 42. Dan Allah menjelaskan pada Quran Surat Hud ayat 46, Hai Nuh, sesungguhnya Kaan itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu mengetahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung karena Allah telah memberikan hidayah dan nikmat Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beruntung, janganlah terbuai dengan nikmat dunia yang hanya sesaat. Banyaklah beribadah dan berbuat baik. Jangan sampai kita terjerumus dan menyerupai kaum Nabi Nuh yang kafir, hingga Allah menurunkan azabnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman, selalu belajar untuk menyempurnakan iman Islamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.